illallah dzul kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil kiamat. Allahumma ablighir ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arifna bika hatta na'rifuka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sayyidil Habib Husain bin Ali Baharun matta'anallah bituli hayatihi. Amin. Semoga Allah memberkahi kita dengan hadirnya beliau di tengah kita. Semoga Allah memberikan anugerah kesehatan lahiriah batiniah kepadanya. Allah lancarkan rizki lahiriah batiniah kepadanya. Allah selamatkan lahiriah batiniah dunia akhirat kepada kita semua dengan hadirnya Sayyidil Habib Husain bin Ali Baharun. Amin ya rabbal alamin. Abinal Mukarram Kiai Haji Najmuddin Muzayyin matta'anallah bituli hayati. Al Mukarram Syekhuna Kiai Haji Salim Firdaus matta'anallah bituli hayati. Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Safwan matta'anallah bituli hayati. Syekhuna Al Mukarram Kiai Abdullah Arif matta'anallah bituli hayati. Para asatidz, para kiai, para habaib dan seluruh hadirin yang semoga kita semua dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita karena maha baik Allah. Allah izinkan kita beribadah, berubudah karena sayangnya Allah. Alhamdulillah. Allah izinkan kita bersilaturrahim, melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah, tiada lain semua adalah karena kemahabaikan dan pertolongan Allah. Semoga dengan mengucapkan alhamdulillah kita diistiqomahkan dalam iman, di dalam Islam, di dalam ihsan, di dalam aktivitas ibadah, ubudah sampai akhir hayat kita, sampai kembali kepada Allah tetap diistiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qassas ayat ke-77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian semua. Hijrah di bulan Muharram dari yang tidak bertakwa, belum bertakwa kepada ketakwaan di sisi Allah. Amin ya rabbal. Hijrah di bulan Muharram juga berarti yang tidak mulia, belum mulia di sisi Allah menjadi mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka raih kemuliaan, raih ketakwaan dari sisi takwa dan mulia awal penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia oleh Allah yang pertama adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah yang menyebutkan namamu, perjumpakan dengan baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghamba kepadaku. Untuk dipanggil hamba oleh Allah maka butuh 3 syarat. Yang pertama, ibadah kepada Allah. Aktivitas kita itu banyak yang bernilai ibadah, namun banyak pula yang belum bernilai ibadah. Maka ketika kita mulai dengan bismillah aktivitas itu, dimulai dengan niat hanya karena Allah, aktivitasnya akan bernilai ibadah. Maka Muharram ini menjadi titik awal kita untuk hijrah. Yang tadinya banyak aktivitas yang belum bernilai ibadah, maka mari Muharram ini kita hijrah menjadi aktivitas yang banyak bernilai ibadah. Hadirin, kalau dipanggil jangan oi. Kalau dipanggil jawaban baik. Oh, berarti nggak lama-lama ya Habib. Alhamdulillah. Kalau dipanggil jawabannya labbaik. Allah ketika memanggil baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dijawab oleh baginda Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Ya Allah, berangkatkan haji semua yang ada di sini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil para sahabat, contohnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, maka Sayyidina Abu Hurairah menjawab dengan labbaika ya Rasulullah. Maka kalau dipanggil hadirin, cakep, alhamdulillah. Berarti kita mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihissalam, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya. Yang tadinya tidak bernilai ibadah, usahakan menjadi nilai ibadah. Ngunci pintu malam-malam ke pintu rumah, memang sepertinya itu remeh, perbuatan duniawi, perbuatan yang biasa. Namun ketika mengunci pintu rumah, membaca bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga harta dari sesuatu yang merusakkan,
maka nilainya tinggi di sisi Allah, bernilai ibadah di sisi Allah. Walaupun cuma mindahin gelas ke depan guru, Pak Haji Namin. Walaupun cuma mindahin gorengan, tapi kalau pakai bismillah mindahkannya, menggunakan niat beribadah berbuat baik karena Allah, maka memindahkan gelasnya, memindahkan makanan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Mau berangkat subling, nyalain motor, betul? Nyalain apa? Motor. Ora gelem. Ora gelem. Belum pakai bismillah, pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gelem. Ya, jalan aja. Niat yang betul niatnya. Insya, karena ibadah itu tergantung niatnya di hadapan Allah. Maka mari kita hijrah dari yang banyak aktivitas tidak bernilai ibadah menjadi aktivitas kita banyak bernilai ibadah, insya. Yang kedua, syarat untuk dipanggil hamba di hadapan Allah adalah ubudiyah. Kalau ibadah menjadikan sesuatu itu aktivitasnya diridhai Allah, kalau ubudiyah apa? Sikap hati yang mau siap rela berkorban di dalam beribadah kepada Allah. Ngantuk-ngantuk dari rumah niat ibadah ke subling, betul-betul? Sampai di sini capek, ngantuk, badan pegel-pegel, ya. Tapi kalau hatinya, ya Allah, saya mau berkorban, saya siap berkorban, saya rela berkorban, walaupun lelah, walaupun capek, walaupun badan ini terasa pegel-pegel, namun saya tetap mengharap ridhamu. Saya rela berkorban di dalam beribadah subuh keliling, insya. Ini syaratnya yang kedua, ubudiyah, mau siap rela berkorban di dalam beribadah. Ya, sodako hadirin, betul? Bagaimana sodako? Nih silahkan, kata Habib, kalau mau 5.000 ya silahkan, mau dilebihkan ya silahkan. Rela, siap, mau berkorban karena Allah. Duit yang kalian keluarkan nantinya akan diganti yang lebih indah di hadapan Allah. Ya. Enggak seberapa, cuma 50.000, tapi di hadapan Allah mulia dan bertakwa, insya. Yang ketiga, syarat untuk dipanggil menjadi hamba di hadapan Allah, dipersilahkan masuk surganya oleh Allah, Allahnya ridho kepada kita, adalah ubudah. Apa itu ubudah? Sikap hati rela, ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibadah mendatangkan ridhonya Allah, tapi kalau kita berubudah, artinya kita rela terhadap semua yang dilakukan Allah terhadap kita. Allah takdirkan kita menjadi orang yang punya banyak duitnya, alhamdulillah. Punya sedikit duitnya, alhamdulillah. Duit yang ada hilang, cakep, alhamdulillah. Ridho dengan mengucapkan hamdalah terus menerus. Nggak peduli ya Allah, mau duit sedikit, mau banyak, mau nggak ada duit yang ada hilang. Yang penting di hadapanmu, aku dicintai dan diridhoi olehmu. Aku ridho terhadap ketentuanmu ya Allah. Sikap hati yang berubudah, rela, ridho terhadap takdir Allah, inilah yang akan menjadi orang-orang yang dipanggil hamba oleh Allah, dipersilahkan masuk surganya oleh Allah. Allahnya ridho, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dipersilahkan masuk surganya oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah, amin. Yang kedua, tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah, berikan anugerah rizki lahir batin kepada yang mengucapkan Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah Tuhan kalian itu berfirman kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku. Ada taukid di sana, ada penguat kata di sana. Ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Maka ini tujuan penciptaan kita yang kedua. Selain menghamba kepada Allah, selain beribadah ubudah, maka kita harus menjadi khalifah. Salah satu ciri khalifahnya Allah di muka buminya Allah adalah ketika berjumpa dengan permasalahan-permasalahan, hatinya bergantung kepada Allah. Hatinya meminta pertolongan Allah. Hatinya bersikap bijaksana, sikapnya menyelamatkan, sikapnya membuat rahmatan lil. Kalau ada istri kita misalnya marah-marah, sublang subling pulang siang, mana duitnya, marah istri kita kepada kita. Ingat, kita ditunjuk sebagai khalifah, nggak boleh sakitin istri. Mah sayang, ingat, orang yang berjamaah subuh mulia di sisi Allah. Mamah mau jadi bidadari enggak? Jadi bidadarinya papa nanti di surga. Mau katanya. Alhamdulillah. Walau piring terbang, walaupun sendal melayang, walaupun lipstik itu dibuang-buang, tapi kita tetap sayang, tetap bijaksana, tetap menampilkan rahmatan lil. Sebagaimana yang tadi telah dikatakan oleh guru kita tercinta Habibana Habib Hussein bin Ali Baharun, walaupun kepada orang selain orang Islam, sikap kita tidak boleh menampilkan yang bukan rahmat. Tampilkan kasih sayang, bijaksana di dalam menyelesaikan masalah, hati yang bergantung kepada Allah, hati yang selalu butuh pertolongan Allah. Itulah hati khalifatullah fil ardi. Semoga kita semua juga menjadi khalifahnya Allah di muka bumi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah virus corona. Semoga Allah menghilangkan kesulitan dan kesempitan seluruh orang yang beriman di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa mukminin mukminat seluruhnya. Dan ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin ya rabbal alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.